Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Berjumpa kembali dengan saya di Kimia Gaspol ya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat di dalam belajar ya. Kali ini kita membahas soal hidrolisis ya. Hidrolisis. Terima kasih adik-adik yang sudah subscribe, like ya, share. Yang suka video saya silahkan di-share ke teman-teman ya, jangan lupa. Mudah-mudahan ilmu adik-adik semua menjadi berkah, manfaat, hingga menjadi amal jariah ya, sampai kita wafat kelak gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang hidrolisis ini ya. Ini ada perhitungannya dan ada teori-teorinya ya. Agak-agak panjang nih jawabnya kayaknya nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas dengan baik ya. Kalau adik semua suka video saya ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Soal nanti akan saya jawab. Nah, kita baca soalnya ya. Sebanyak 25 ml larutan fenol 0,01 molar. Rumus molekulnya C6H5OH. Ka-nya 1,3 kali 10 pangkat min 10. Dititrasi dengan larutan NaOH, ini bahasa kuat ya, 0,1 molar, sama molaritasnya ya. Pernyataan yang benar, ini pertanyaannya ya, pernyataan yang benar untuk larutan hasil titrasi setelah penambahan 25 ml NaOH. Jadi setelah ditambah 25 ml NaOH 0,1 molar, ini ada asam fenolnya adalah 2 ml 0,01 molar, artinya adalah reaksi dengan sama mol, itu artinya ekivalen ya, atau nanti akan terbentuk garam dan air, artinya menjadi hidrolisis ini ya, karena molnya sama, molaritas maupun volumenya. Maka pernyataan yang benar setelah terjadi hidrolisis atau garam dan air, maka pernyataan mana yang benar? Nah, kita akan jawab. Yang pertama, memiliki pH 7. Benar nggak sih? pH 7 itu netral sebetulnya ya. Seperti diketahui kalau
misal asam kuat basa kuat ya, volume sama, molaritas sama, mungkin akan netral karena sama-sama habis menjadi air ya, garam dan air, dan garamnya itu tidak terhidrolisis, jadi tidak menghasilkan ion negatif atau OH-. Jadi akan netral. Tapi ini ingat, ini fenol, ini asam lemah dan basa kuat, maka akan terjadi hidrolisis. Konsekuensi hidrolisis itu akan menghasilkan ion OH- yang menyebabkan sifat basa. Berarti sebenarnya dari sisi hidrolisis pH 7 salah ya, harusnya di atas 7. Terus memiliki sifat asam lemah, salah juga, harusnya basa. Kita buktikan, reaksinya adalah fenol ya, C6H5OH plus NaOH, ini basa kuat, maka menjadi garam C6H5O Na plus air. Nah, ini garam dan air. Ini habis terbentuk ini ya, garam dan air. Nah, kalau terbentuk garam dan air, maka kalau kita hitung, nah kita akan menjawab sekaligus nih, A dan B ya. A dan B ini kita jawab. Maka ini 25 0,01 molar. Kita kalikan 25 kali 0,01 sama dengan berapa? 0,25 milimol ya. 0,25 milimol. Berarti ini sama, 25 kali 0,01 sama dengan 0,25 milimol. Makanya sama, terbentuk 0,25 milimol. Tapi ini volume molnya ya. Kalau kita jadikan molaritas, konsentrasinya dibagi total volume nih, 25 tambah 25 menjadi per 50 ml, maka hasilnya 0,05 ya, 0,005 sorry. Molar. Ini molaritas garam yang terbentuk ya. Molaritas garam yang terbentuk. Ini untuk perhitungan apa namanya. Nah, kita hitung lanjut pH-nya apakah benar 7. Kita buktikan nih pH-nya. Mulai dari berarti rumus hidrolisis kita pakai sama dengan akar KW per K A kali garam, maka akar 10 pangkat min 14 per Ka nya ini ya 1,3 kali 10 min 10 pangkatnya, garamnya ini 5 kali 10 pangkat min 3. Benar ya. Maka kalau kita 5 ini kita bagi, ini ya, ini 5 kali 10 kali min 3 ya, itu 23. 5 kita bagi 1,3, hasilnya akar 3,846. Ini 14 min 10 menjadi min 4, min 4 tambah min 10 pangkat min 7 ya. Nah, kalau kita apa namanya, akarnya kita jadi min 8, berarti 38,46 kali 10 min 8. Maka hasilnya akarnya adalah 6,2 kali 10 pangkat min 4 molar. Ini konsentrasi OH-. Kemudian pOH-nya berapa? pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 6,2 kali 10 pangkat min 4.
ya. Jadi hasilnya adalah, kita geser sedikit supaya kelihatan ya. Nah, hasilnya adalah maaf ya, saya geser kameranya supaya kelihatan sedikit. Kita lanjut di atasnya aja ya. Jadi ini menjadi pH nya adalah sama dengan 4 - log 6,2. Lalu pH nya berapa? pH sama dengan 14 - 4 - log 6,2 menjadi 14 - 4 jadi 10. 10 min jadi plus log 6,2. Nah, pH nya 10 plus nih, berarti kan tinggi ya, tidak mungkin 7, berarti ini adalah salah gitu ya. Jadi salah, ini yang pernyataan memiliki pH itu salah karena kita buktikan menghitung pH nya adalah 10 plus, itu pembuktiannya. Tapi dari tadi saya jelaskan, dari reaksi pH nya nggak mungkin 7 karena ada basa kuat. Lalu bersifat asam lemah, nggak mungkin pH nya 10 plus kok asam lemah, berarti ini juga salah. Ini juga bisa dibuktikan dari reaksi ya, hidrolisis. Garam plus air ini akan mengalami hidrolisis nih, C6H5O min lah ya, plus H2O, ini akan menjadi, ini reaksinya kesetimbangan menjadi C6H5OH plus OH minus. Ini yang menyebabkan sifat basa, bukan asam. Ini hidrolisis garam oleh air ya. Lalu selanjutnya, apakah pernyataan konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi C6H5O min, artinya ini terhidrolisis atau berisi dengan H plusnya, itu sama dengan nilai Ka nya dikalikan konsentrasi asam lemahnya. Bener nggak ya? Nah, kalau kita melihat derajat tetapan ionisasi ya, tetapan ionisasi asam lemah itu seperti apa? Ka itu sama dengan, ini kalau kita tulis reaksinya kita pindah aja ya, jangan di sini ya, di sini ya lebih luas ya. Tetapan ionisasi asam lemah ya, tetapan ionisasi asam lemah itu kalau kita reaksi misalnya CH C6 ini ya, C6 H5OH ini akan terionisasi menjadi C6H5O min plus H plus. Nah, tetapan ionisasinya Ka nya itu sama dengan konsentrasi
C6H5O- dikalikan H plus dibagi konsentrasi C6H5OH. Benar kan? Maka ini kalau kita kalikan, Ka dikalikan C6H5OH sama dengan konsentrasi C6H5O- dikalikan konsentrasi H+. Jadi pernyataan ini benar, Ka dikalikan konsentrasi asamnya sama dengan hasil kali konsentrasi ionnya. Jadi ini benar ya. Ini teman-teman ionisasinya. Guna memiliki jumlah ion positif lebih besar dari jumlah ion negatif. Salah. Ion positif lebih besar dari ion negatif. Salah ya. Misalnya kalau asam lemah sama basa kuat, maka tentunya tidak besar yang positif, besar yang negatif, karena OH- dominan menyebabkan larutan menjadi basa tuh ya. Ini jadi reaksi hidrolisis. Dari tadinya asam lemah direaksikan dengan NaOH, habis semua menjadi garam dan air. Garam dan air pun terhidrolisis oleh asam ini, oleh air nih, garamnya menjadi garam, terhidrolisis menjadi OH-. Artinya bahwa OH- ini menyebabkan basa, ya kan? H plusnya kalah sama OH-, ya kan? Jadi lebih besar ion positif tidak. Menurut saya lebih besar ion negatifnya. Kalau sama, ion positif dan ion negatif sama, jumlahnya sama, itu berarti asam kuat sama basa kuat ya. Asam kuat, basa kuat itu semuanya terionisasi sempurna, tapi tidak terhidrolisis. Jadi ion positif dan negatif sama. Tapi ini asam lemah yang relatif derajat ionisasinya rendah dengan basa kuat, derajat ionisasinya besar, maka dominan basa. Nah, jadi ini salah juga pernyataannya. Nah, lalu kalau di dalam pernyataan setelah titrasi itu adalah yang ada larutan garam yang terhidrolisis ya. Maka garam C3CONA terionisasi sebagian. Ini menurut saya salah pernyataan. Harusnya terhidrolisis. Sebagian itu baru benar. Mereka akan terionisasi. Tapi dalam skup pernyataan ini, yaitu garam mengalami hidrolisis, maka garam ini akan terhidrolisis sebagian, bukan terionisasi sebagian ya. Jadi itu jawabannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya. Nanti buka-buka lagi bukunya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Tetap semangat belajar, sehat selalu, semoga tercapai cita-cita kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.